Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Tuhan. Hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan, bahwa ada hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita ibadah seperti ini, tapi saya yakin dan percaya semua adalah dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Minggu lalu kita berbicara mengenai bagaimana corona itu bisa terjadi dan dari mana asalnya. Alkitab berkata dengan jelas bahwa dalam Wahyu pasal 6 ayat 8 dikatakan, roh maut dan kerajaan maut itu akan membawa malapetaka, dan luar biasa sekali. Dan apa yang terjadi sekarang, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi jangan takut. Alkitab juga mengatakan, Wahyu pasal 1 ayat 19, nanti Anda baca dengan baik di situ. Ayat 19 dikatakan bahwa dia hidup, dia bangkit, dan dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Artinya, segala sesuatu, Yesus berkuasa di bumi, di surga, di alam apapun. Tuhan Yesus tetap memiliki segala sesuatunya ada di bawah tangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar seperti kebanyakan orang sekarang memiliki sesuatu yang luar biasa sekali. Ketakutan, kepanikan itu hampir seluruh dunia. Dan Alkitab juga menulis dengan jelas bahwa ini adalah permulaan. Dalam Injil Matius, Injil Lukas, ini adalah permulaan menjelang zaman baru. Jadi kita tidak usah kaget, permulaan saja sudah begini. Apalagi nanti hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Tapi janji Tuhan kepada kita orang percaya, Tuhan selalu berkata, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Mari kita lihat renungan kita pada pagi ini di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7. Akan saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perhatikan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, saya ingin beritahu, ketakutan adalah bagian integral dalam hidup manusia. Secara psikologi, orang takut itu wajar. Karena dia ingin mempertahankan sesuatu dari sebuah ancaman, sesuatu yang membuat dia merasa terpojok, bahaya dan sebagainya. Tetapi kalau ketakutan terus kita pelihara terus, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat buruk bagi kita. Menjadi sesuatu yang sangat dampaknya negatif bagi kita. Akhirnya apa yang terjadi ketika ketakutan itu merasuki kehidupan setiap orang, maka iman orang itu tidak akan bekerja. Akal sehat orang itu tidak akan bekerja. Nah, coba kemarin contoh, kalau Bapak Ibu di wilayah kita ini aja, mungkin seluruh Indonesia ya, ada hoax bahwa mengatakan telur, kalau makan telur itu membuat corona itu bisa berhenti dan sebagainya. Akhirnya orang karena saking ketakutannya, orang mendengar seperti itu, makanya rame-rame makan telur dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya yang untung adalah penjual telur, yang rugi adalah yang makan telur. Besoknya kolesterolnya tinggi. Nah, hal-hal seperti ini membuat akal sehat kita tidak bekerja. Nah, saudara-saudara, ketakutan itu membunuh iman. Ketakutan akal sehat kita tidak bekerja. Ketakutan membuat kita tidak sehat secara jasmani. Ketakutan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus kita buat? Memang pemerintah menganjurkan, kita tidak boleh ngumpul rame-rame, kita tidak boleh bergaul dengan rame-rame dengan orang. Dan itu anjuran pemerintah. Dan itu harus kita ikutin. Jangan sampai kita berkata, wah enggak punya iman, kita enggak gereja, mesti ke gereja baru ada iman. Belum tentu. Karena kita harus yakin dan percaya, pemerintah adalah kepanjangan dari Tuhan, tangan Tuhan sendiri. Jadi pemerintah selalu berikan wanti-wanti kepada semua orang. Jangan rame-rame kumpul pada hari-hari ini. Karena apa? Virus ini seperti itu bekerjanya. Jadi kalau orang berhikmat,
dia pasti melakukan apa yang dianjurkan oleh namanya pemerintah, namanya hamba Tuhan juga. Nah itu. Jadi saya ingin beritahu pada hari ini, jangan ada roh ketakutan menghinggapi dalam hidup kita. Alkitab berkata dengan jelas, ketakutan itu membuat orang justru imannya runtuh. Imannya tidak bekerja. Alkitab menulis dengan jelas, sebanyak 365 kali kata jangan takut di Alkitab. Artinya, Tuhan Yesus berkata setiap hari pada kita, jangan takut. Besok Tuhan berkata, jangan takut. Besok Tuhan berkata, jangan takut. Sebanyak 365 hari atau setahun. Bapak Ibu Saudara, itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Apapun yang sekarang terjadi dalam hidup kita, kita dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang di luar kemampuan kita, di luar rencana kita, Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan berkata, roh yang kuberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Nah, janji Tuhan itu sangat luar biasa. Dalam kitab Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ya. Ibrani 13, janji Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Ayat 5 bagian B. Tuhan berkata begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Dimanapun Anda sekarang berada, Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat, 365 kali Tuhan berjanji, jangan takut. Roh dalam dirimu lebih besar daripada roh yang di luar dirimu. Corona itu digerakkan oleh roh maut, roh kematian. Tapi roh di dalam diri kita lebih besar daripada roh kematian. Karena Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kau. Sekali-kali tidak meninggalkan kau. Dan aku sekali-kali tidak membiarkan kau. Nah, saya percaya sekarang mungkin Bapak Ibu berkata, oh kok seperti ini Om ya kejadiannya. Seperti ini. Saya katakan, ini memang harus terjadi. Ini harus terjadi untuk penggenapan firman Tuhan. Bahwa di akhir zaman Tuhan akan bergerak dengan kuasanya yang besar. Melalui kejadian ini banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang sadar bahwa uang bukanlah segala-galanya. Uang bukanlah yang paling utama dalam hidup ini. Tapi yang paling utama dalam hidup ini adalah keselamatan, kesehatan. Orang mulai sadar kejadian malapetaka ini Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini bukan kebetulan, tapi mari kita buka hati untuk Tuhan. Ada satu janji firman Tuhan berkata begini, dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pertama, jangan takut. Ada penyertaan Tuhan. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Badai ini pasti berlalu. Tapi satu hal yang perlu kita catat pagi ini,
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari wajahnya, cari Dia, cari hadiratnya. Tidak ada lagi, hanya Yesus, sandaran kita, kekuatan kita. Dan saya percaya, setiap hari Bapak Ibu, gunakan darah Yesus setiap hari. Minta proteksi darah Yesus, minta perlindungan darah Yesus. Kemanapun kita pergi, keluar masuk rumah kita, Tuhan lindungi aku dengan darah-Mu. Karena Alkitab berkata dalam perjanjian lama, ketika darah anak domba dibasuh di ambang pintu orang Israel, maka roh kematian tidak hinggap pada mereka. Mereka diselamatkan. Nah, darah Yesus yang tercurah di kayu salib diberikan kepada setiap orang yang berdosa, supaya dia percaya dan orang percaya melihat kemuliaan Tuhan. Kita yang percaya, ada tanda darah Yesus. Gunakan darah Yesus dengan iman. Maka roh maut, apapun bentuknya, ada proteksi darah Yesus yang luar biasa. Pagi ini saya ingin beritahu kepada kita semua. Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, aku percaya setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini, kuatkan hatinya, bangkitkan rohnya Tuhan. Hamba berdoa berikan iman yang kuat. Dan aku percaya darah Yesus membungkus mereka. Kemanapun mereka pergi, seluruh keluarganya, orang-orang yang dikasihinya, tutup bungkus dengan darah. Aku percaya roh maut, roh kematian, kami tolak dalam nama Yesus. Aku percaya roh kehidupan yang luar biasa dalam dada dalam hidup kami. Dan di dalam nama Yesus, berkati setiap yang melihat, mendengar, sharing firman Tuhan pagi ini. Darah Yesus membawa kemenangan. Dan kau berjanji Tuhan, jangan takut berbicara sampai 365 kali. Setiap hari, kami tidak takut. Karena Bapak bersama kami. Bapak, ini anak-anak. Bapak, Engkau Bapak yang hebat, Bapak yang luar biasa. Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, makasih Bapak. Dan aku percayakan hidup kami dalam tangan-Mu pada hari ini. Darah Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Tuhan berkati, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom.